ada di sana tempat dia KKN dulu. Awalnya Mariam ini cuma ngajak Dila aja, Wak. Si Sekar nggak diajak. Tapi waktu diajak sama si Mariam ini, feeling Dila tuh udah nggak enak, Wak. Dia udah punya firasat kayak nggak enak gitu. Akhirnya Dila mutusin untuk ngajak si Sekar, ngajak si Wawa. Dan FYI, Wak, lokasi KKN Mariam ini ada di kota S ya, yang berjarak kurang lebih 2 jam gitu dari kota Bandung. Udah lah tuh. Akhirnya si Mariam juga setuju nih Sekar diajak kan. Mereka pun berangkat lah ini ke kota S jam 2:30 sore naik mobil, dan yang nyetir itu Mariam. Yang diantara kami bertiga cuma si Mariam aja Nadia yang bisa nyetir. Nah awalnya semua masih normal tuh di perjalanan ya kan. Tapi pas di tengah jalan Mariam ini tiba-tiba ngomong, guys, belakangan ini kok aku ngerasa aneh lah sama diri aku ya. Sekar nyaut, aneh gimana ya? Nah disitulah Mariam ini cerita satu kejadian janggal yang bikin si Sekar ini merinding, Wak. Jadi beberapa hari sebelumnya, ini cerita si Mariam ya. Mariam cerita kalau dia ini lagi berencana ikut family gathering di sebuah villa yang memang ada di daerah Padalarang. Dia pun berangkat sendirian lah ke sana ya kan, naik mobil. Tapi bukannya pergi ke tujuan, Wak. Tanpa sadar Mariam ini malah bablas jauh sampai ke kota Karawang. Nah pas sudah nyampe di Karawang, Mariam malah parkirin mobilnya di depan rumah kosong. Terus dia tidur di situ sampai pagi. Pas bangun besok harinya, Mariam baru sadar, ini aku di mana nih? Dia baru sadar kalau tujuan dia itu salah. Jadi Mariam ini kayak dituntun ke tempat yang bukan maunya, Wak. Dia ceritain hal itu ke si Dila sama si Sekar. Dengar itu, Dila yang memang lumayan peka sama hal gaib, Wak, langsung merinding. Dia langsung negur kayak ini, udah jangan cerita yang aneh-aneh. Kamu fokus aja nyetir, biar kita cepat sampai, kata si Dila. Mariam diam sebentar tuh, Wak. Dia diam ya kan. Terus tiba-tiba dia belokin setirnya ke jalan tol yang justru bikin perjalanan mereka ini makin jauh. Harusnya nih, Wak, ya kalau misalnya lewat daerah Lembang, kata si Sekar, itu bakal lebih cepat sampai ke kota S ini. Dia malah putar ke tol. Dan di sini anehnya aku sama Dila malah iya aja Nadia. Soalnya terhipnotis gitu sama keputusan si Mariam masuk tol ini. Dah, begitu masuk tol, tidak seperti biasanya nih, Wak, ya. Mariam ini nyetir persis di belakang truk. Dia nggak mau nyalip sama sekali. Nyetir di tol ngikutin truk pasti lama ya kan, Wak. Biasanya dia nggak pernah kayak gitu. Laju dia kalau misalnya bawa mobil lah dia. Tapi entah apa Mariam tumben kali tuh dia di belakang truk gitu. Nanti perjalanan mereka makin molor lah itu ya kan. Dan mereka baru sampai di kota S itu sekitar jam 8 malam, Wak. Molor 5 jam kami Nadia. Pun udah nyampe di sana, Mariam tuh malah kelihatan bingung gitu loh, Wak. Kayak orang nggak tahu arah. Sekar nanya, ini kita udah sampai, terus kita kemana? Di mana desanya, Mariam? Nama desanya Desa Maju, Wak. Dia sambil buka-buka HP. Ini namanya Desa Samaran ya. Nah setelah dicari di Maps ketemu tuh Desa Maju. Terus tiba-tiba Mariam ngeblank lagi. Bukan Desa Maju. Salah bukan ini tempatnya. Sempat kesel aku sama si Dila tuh, Nan. Kayak mana si Mariam nih? Tapi udah mereka tetap nurutin si Mariam, muter-muter nyari tempat yang dia maksud, Wak. Sampai 2 jam kemudian sekitar jam 10 malam baru si Mariam nih ingat nama desanya. Wak, iya bukan Desa Maju, namanya Desa Jaya. Udah aneh kali, Wak, di sana. Dah ada lah Desa Jaya nih kan, bukan Desa Maju. Mereka pun meluncur lagi lah itu ke Desa Jaya ini dan juga sempat bertanya arah ke seseorang warga yang ada di jalan. Tapi bukannya langsung kasih petunjuk, Wak, warga itu yang ada malah heran. Hah? Desa Jaya, Neng, itu daerah hutan loh. Bahaya kalau kamu kesana malam-malam. Cuma entah kenapa, Nat, ya di situ aku, Dila, Mariam sama sekali nggak pedulin semua peringatan dari si orang itu. Aku juga iya aja waktu tuh. Yang ada di pikiranku cuma satu, udahlah yang penting mau di hutan, mau di apa nggak apa-apa, yang penting nyampe di tujuan, mukenah nih dikasih ke sana, habis itu kami balik ke Bandung. Dah itu aja. Nah perjalanan menuju ke Desa Jaya ini, Wak, ternyata juga ngelewatin gapura perumahan warga ya kan. Masuklah mereka ke sana. Tapi nggak lama kemudian jalanannya berubah jadi area hutan ya. Suasana pun seketika gelap dan satu-satunya penerangannya cuma dari lampu mobil kami aja tuh Nadia. Dan situasi itu makin mencekam lagi karena tidak lama setelahnya muncul kabut tebal yang bikin jarak pandang mereka juga makin pendek. Nah di titik ini perasaan Sekar sama Dila udah mulai nggak enak tuh. Kenapa nih? By the way siapa duduk di belakang ya? Si Sekar duduk belakang, Dila yang di depan. Nah di tengah situasi itu tiba-tiba lagi panik tuh, kabut lagi datang mencekam kali kan. Tiba-tiba si Mariam ngebuka kaca jendela. Nah dia terus dia noleh keluar gitu. Tutup jendelanya, kata si Sekar. Tapi Mariam gak dengerin omongan Sekar, Wak. Dia langsung tetap ngeliat keluar kayak gitu. Nah karena gak didengerin, Sekar langsung nyalain lampu penumpang yang ada di dalam mobil, Wak. Dinyalain ya. Dan beberapa detik setelahnya ku nyalain tuh Nadia ya, mati sendiri lampu tuh. Gak ada yang mati. Ya astagfirullahaladzim, apa nih, udah merinding aku di sana kanan. Apalagi aku kan duduk di belakang sendirian. Dila di depan. Dan Dila waktu itu udah pucat kali mukanya, dia pucat. Mariam yang masih nyelinguk dari keluar tuh. Gitu-gitu. Belum reda rasa takut aku, Nadia, tiba-tiba Mariam nyeletuk.
Ada yang nepuk pundak aku katanya. Gak ada yang nepuk pundak aku ya, kata si Sekar dari belakang. Marah dia kan, Wak. Tutup pakai jendelanya. Nah setelah digituin Sekar, baru ditutup jendelanya sama si Mariam, Wak. Ngegas dia lagi kan, ngegas udah masuk daerah hutan tuh. Tapi gak lama dari situ Nadia